Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazwa Safira dengan NPM 240310240056. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah kode pemrograman komputer untuk membuat aplikasi Streamlit yang berisi password generator dan juga games tebak angka. Namun, sebelum memulai membuat aplikasi, Streamlit harus diinstal terlebih dahulu dengan mengetikkan pip install Streamlit di terminal lalu klik enter. Jika sudah terlihat tulisan seperti ini, berarti artinya Streamlit sudah terinstall. Nah, aplikasi ini dibuat dengan membuat folder baru yang berisi satu folder page dan satu file home.py. Pada file home.py, masukkan import Streamlit SST untuk membuat tampilan webnya terlebih dahulu. Setelah itu, dimasukkan st.set_page_config itu untuk mengatur tampilan awal websitenya saat Streamlit di running. Nah, dalam st.set_page_config ini terdapat judul aplikasi, beberapa emoticon, dan juga layoutnya agar tulisannya itu berada di tengah. Di sini untuk judul itu digunakan kode page underscore title, untuk emoticon digunakan page underscore icon, dan layout itu menggunakan kata layout sendiri. Lalu di sini juga saya ada menambahkan gambar dari web Unsplash yang dituliskan dengan st.image, lalu masukkan linknya, lalu use container underscore width sama dengan true untuk menyesuaikan lebar gambarnya. Selanjutnya digunakan st.title yang berisi judul besar aplikasi di halaman dan st.subheader sebagai subheadernya. Setelah itu dibuat juga caption dengan st.caption untuk menambahkan catatan tambahan. Lalu selanjutnya file ini akan saya running terlebih dahulu. Dan akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, di dalam website ini terdapat dua aplikasi yang sudah dibuat. Aplikasi yang pertama itu adalah pembuatan password generator. Dalam membuat aplikasi ini digunakan import Streamlit SST untuk membuat halaman web dan import random SRD yang digunakan untuk pengacakan data secara acak dari list. Selanjutnya, st.title digunakan untuk menampilkan judul utama pada halaman ini. Lalu di sini saya membuat beberapa list kata, simbol, dan angka untuk digunakan dalam pembuatan passwordnya. Variabel jumlah kata input, jumlah simbol input, dan jumlah angka input berisi st.text underscore input yang digunakan untuk menginput berapa banyak kata, angka, maupun simbol yang akan digunakan dalam proses pembuatan password. Lalu st.button digunakan untuk membuat tombol yang akan merunning data-data yang sudah diinput. Pada bagian ini, int digunakan untuk mengonversi input data yang merupakan teks menjadi bilangan, dan kata try ini untuk mendeteksi kesalahan saat program dijalankan dan akan memberikan peringatan melalui kata except. Selanjutnya, if dan elif berfungsi untuk menggunakan pilihan bahwa apabila jumlah kata yang digunakan lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 20, maka ST errornya itu akan menunjukkan error karena angka yang diinputnya tidak sesuai dan akan menampilkan teks ini apabila di running. Nah, jika input yang dimasukkannya sudah sesuai, program akan langsung masuk ke bagian else yang di dalamnya terdapat proses pemilihan kata, simbol, dan angka juga secara acak. Ada sampel di sini digunakan untuk memilih beberapa kata dari list, kata sebanyak jumlah yang telah diinput, dan RD choice ini digunakan untuk memilih simbol dan angka berdasarkan jumlah yang sebelumnya diinput juga. Lalu setelah kata, simbol, dan angkanya sudah terpilih, semuanya digabungkan untuk menjadi satu list baru sebagai gabungan password. Selanjutnya, terdapat kode RD shuffle yang digunakan untuk mengacak ulang urutannya agar susunan password itu tuh menjadi lebih susah untuk ditebak. Setelah itu, string join
gabungan underscore password digunakan untuk menggabungkan kembali seluruh elemen yang telah diacak secara utuh tanpa adanya spasi menjadi password final yang ditampilkan di layar menggunakan st.success dengan tulisan password berhasil dibuat dan ST kode yang menampilkan hasil passwordnya. Di sini terdapat ST warning juga di dalam accept value error yang berfungsi untuk memberikan peringatan apabila teks yang diinput itu tidak dapat dikonversi. Lalu di sini saya juga ada menambahkan ST caption sebagai catatan tambahan. Selanjutnya, aplikasi kedua yang dibuat dalam web ini adalah permainan tebak angka yang memuat berbagai level. Level yang dimasukkan dalam games ini tuh saya masukkan 1 sampai 4 level. Dalam membuat aplikasi ini juga digunakan import Streamlit SST untuk membuat halaman web dan import random SRD untuk membuat angka acak. Di sini juga saya membuat judul number guessing game dengan st.title dan menambahkan header enjoy the game dengan st.header dan saya juga menambahkan pilihan levelnya dengan menggunakan st.subheader. Lalu di sini ada st.session underscore state. Nah, variabel ini berfungsi untuk mengecek apakah variabel acak sudah ada, variabel nyawa untuk jumlah nyawa permain sudah tersimpan, dan variabel stage sebagai penunjuk levelnya sudah ada apa belum. Nah, jika belum ada akan dibuat semuanya itu dengan nilai awal non. Lalu selanjutnya fungsi st.session underscore state.pesan ini akan digunakan untuk menyiapkan pesan agar bisa digunakan untuk menampilkan teks pada pemainnya. Di sini ada definisi yang mendefinisikan fungsi pilih underscore level, di mana if itu untuk menggunakan pilihan, di mana apakah level sama dengan 1, jika iya akan muncul ST session state nyawa yang dikasih 3 untuk level 1 ini, lalu angka awal dan angka akhirnya tuh 10, dan state.session underscore state.stage-nya itu easy. Ditulisnya itu masuk ke kategori easy level 1 tuh. Lalu ini ada level 2 dengan angka awal dan akhirnya 1 sampai dengan 100 dan nyawanya 5. Lalu di sini ada level 3 dengan nyawa 7, angka awal 1 sampai 1000 dan masuk ke kategori hard. Lalu di sini ada level 4 dengan nyawa 10 dan angka awal dan akhir 1 hingga 1000. Lalu di sini masuk ke dalam kategori stage-nya itu hell. Di sini terdapat st.session underscore state.acak. Orderan in itu berfungsi untuk mengacak angka, di mana angka awal dan angka akhirnya itu yang tadi dipilih sesuai dengan levelnya. Lalu di sini ada st.session underscore state.pesan menggunakan f-string tebak angka awal hingga angka akhir pada level yang tadi sudah dipilih. Selanjutnya ini ada def menebak untuk menggunakan pilihan apabila st.session underscore state dot nyawanya kurang dari sampai dengan 0, maka tertulis pesan game over, silakan pilih level lagi dan akan terreturn. Lalu di sini juga ada try untuk menandakan error atau enggaknya program yang dijalankan. Di sini ada tebakan dan integer digunakan untuk mengonversi teks menjadi angka. Lalu di sini ada menggunakan if lagi untuk menggunakan pilihan di mana st.session underscore state.nyawa kurang dari sama dengan 0, maka akan tertulis pesan game over, silakan pilih level lagi. Lalu apabila angka yang ditulis terlalu rendah akan muncul pesan tebakan terlalu rendah, dan apabila angka yang ditulis terlalu tinggi akan muncul tebakan terlalu tinggi. Dan apabila angka yang dimasukkannya benar akan muncul pesan dengan st.session underscore state pesan yaitu tebakannya pas. Namun apabila angka yang dimasukkan bukan angka yang valid akan langsung terdapat teks seperti ini. Nah, lalu di sini dibuat 2 kolom untuk menunjukkan level, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Dengan kolom 1 itu diisi dengan level 1 atau easy, di mana angka awalnya 1 dan angka akhirnya 10. Dan level
3 dengan kategori hard di mana angka awal 1 dan angka akhirnya 1000. Lalu kolom 2 diisi dengan tombol medium level 2 di mana angka awalnya 1 dan angka akhirnya 100 dan eh, tombol level 4 atau kategorinya hell di mana angka awalnya 1 hingga akhirnya itu 10.000. Nah, lalu di sini terdapat tebakan underscore input, lalu ditulis st.text underscore input ini untuk memasukkan tebakan angka yang akan ditebak. Lalu terdapat if st.button. St.button itu untuk membuat tombol tebak. Lalu terdapat if st.session underscore state dot acak is not known, menebak. Dan itu berarti jika para pemain tuh langsung memasukkan angka tanpa memilih level terlebih dahulu, maka akan langsung muncul st.warning, yaitu silakan pilih level terlebih dahulu. Di sini terdapat juga st subheader, yaitu announce untuk menampilkan pesan. Dan di sini ada untuk menampilkan nyawa para pemainnya. Selanjutnya ada pilihan lagi kalau game over atau tebakannya pas itu bisa langsung main lagi dengan mengklik tombol. Lalu di sini terdapat catatan tambahan lagi. Lalu selanjutnya aplikasi ini akan di running dan apabila di running akan terdapat tampilan seperti ini. Ada home, ada pembuatan password dan permainan tebak angka. Apabila dibuka password generator, ini ada tulisannya masukkan jumlah kata untuk password minimal 3, maksimalnya 20 kata. Karena di sini saya masukkan maksimal kata yang untuk di inputnya. Di sini misal saya masukkan 4 kata dan jumlah simbol 2, jumlah angka 1. Lalu akan muncul password yang sudah berhasil dibuat. Selanjutnya ada permainan tebak angka. Di sini saya akan pilih level terlebih dahulu yaitu easy. Lalu masukkan tebakan. Misalnya saya masukkan angka 9. Lalu saya klik tebak. Dan ini tebakan terlalu tinggi. Lalu kita coba lagi klik 4. Ini terlalu rendah. Dan kita coba lagi untuk kesempatan terakhir. Kita klik 5. Nah, apabila sudah game over, dengan nyawa tersisa 0, di sini bisa untuk mulai ulang dengan main lagi. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak hal-hal yang kurang jelas dan penyampaiannya kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.